Kabar menggembirakan untuk fans Manchester United, penandatanganan pertama untuk United. Kira-kira siapa ya? Fan Manchester United menjadi liar ketika Frenkie de Jong mengakui dia ingin transfer. Tingkat kegembiraan di antara pendukung Manchester United meningkat secara signifikan. Menyusul munculnya laporan yang mengklaim bahwa gelandang Barcelona Frenkie de Jong terbuka untuk menyegel kepindahan ke Old Trafford. De Jong seperti dilansir Manchester Evening News bulan lalu, ada di radar The Reds dan mereka dipahami sedang mempertimbangkan langkah besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun terlepas dari keinginan United untuk mengontraknya, banyak laporan menyatakan bahwa gelandang tersebut memiliki keraguan untuk pindah karena tidak adanya sepak bola Liga Champions musim depan. United finish ke-6 di Liga Premier musim ini, yang berarti mereka akan bersaing di Liga Eropa musim depan. Ini memiliki potensi untuk mempengaruhi rencana transfer mereka dan masih harus dilihat seberapa merusaknya. Namun menurut sebuah laporan oleh The Athletic, De Jong telah secara pribadi mengakui bahwa dia terbuka untuk bergabung dengan United, yang berpotensi memberi The Reds dorongan besar dalam upaya mereka untuk menyetujui kesepakatan dengan Barcelona. Dia bergabung dengan raksasa Spanyol dari Ajax pada 2019, seharga 65 juta euro dan hampir pasti mereka ingin mendapat untung dari penjualan apapun. Tetapi meskipun United belum menyetujui biaya dengan pakaian La Liga, laporan yang mengklaim bahwa De Jong terbuka untuk reuni dengan Erik ten Hag di Old Trafford bisa menjadi terobosan yang signifikan. Dan berita itu tidak mengherankan, telah menarik banyak perhatian di media sosial. Pendukung United sangat gembira dengan berita tersebut. Klub bertekad untuk memperkuat opsi lini tengah mereka selama beberapa minggu mendatang, dan berhasil menangkap De Jong akan menjadi pernyataan niat yang besar. Dia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya di Eropa dan memiliki banyak pengalaman di usianya yang baru 25 tahun. 5 alasan Frenkie de Jong jadi buruan Manchester United. Frenkie de Jong kini di persimpangan jalan, karirnya ditentukan pada musim panas 2022. Bertahan bersama Barcelona atau reuni dengan mantan mentornya Erik ten Hag di Manchester United. Memang De Jong jadi salah satu buruan Manchester United di musim panas 2022. Dia dibidik ten Hag demi menjadi pengganti Paul Pogba yang hengkang usai kontraknya habis. Lantas seberapa penting kehadiran De Jong buat Manchester United? Berikut ulas buat kamu seperti dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama bisa jadi pivot. Jika skema main ten Hag menggunakan 4-2-3-1, De Jong akan menjadi pilihan pas. Kemampuannya sebagai pivot di sektor gelandang bakal mendukung kinerja Bruno Fernandes sebagai nomor 10. Ya, musim lalu Fernandes kerepotan di lini tengah. Dia tak mendapatkan tandem sepadan seiring dengan sering cederanya Pogba. Alhasil Fernandes kerap bekerja keras di lini tengah dan membuat kinerjanya terganggu. Kehadiran De Jong bisa membangkitkan ketajaman Fernandes. Ten Hag tentunya tahu bagaimana tipe main De Jong. Dia juga pastinya sadar kalau De Jong bukan tipe penjagal di tengah, karena permainannya berteknik tinggi dan akan digunakan sebagai gelandang sentral pembuka ruang. Yang kedua, cocok dengan gaya main Ten Hag. Ten Hag punya filosofi permainan yang bertumpu di lini tengah. Hadirnya De Jong tentunya akan menjadi berkah buat Ten Hag, sebab dia akan memiliki distributor bola yang cerdas. Selain itu, De Jong bisa memberikan umpan-umpan matang kepada para pemain depan setan merah. Dia akan menjadi konektor atau main terowongan permainan yang cukup tajam buat Manchester United. Yang ketiga, permainannya kreatif. Fernandes boleh saja memegang perannya sebagai nomor 10, namun De Jong bisa mendukungnya dengan mengemban tugas nomor 6. Dia punya kemampuan untuk mengontrol permainan dari lini ketiga. Pengambilan keputusannya dalam melakukan kombinasi atau umpan final ke lini depan sangat baik. Bisa dibilang De Jong punya permainan yang mirip dengan gelandang Liverpool Thiago Alcantara. Lewat gaya itu, Liverpool punya dimensi permainan yang lebih kaya karena bisa mengatur tempo pula di lini ketiga. Yang keempat, bisa isi ruang kosong di tengah.
Kalau Donny van de Beek kembali dipakai di Manchester United, maka De Jong bakal mendapatkan tandem pas. Nah, tinggal bagaimana Ten Hag memberikan tugas buat De Jong. Andai Van de Beek kembali digunakan jasanya oleh Ten Hag di Old Trafford, maka De Jong bisa diberi tugas sebagai deep lying playmaker. Van de Beek bisa agak maju posisinya. Skema ini cukup masuk akal karena De Jong punya kemampuan mumpuni sebagai penghubung lini tengah dan belakang. Yang kelima, Barcelona harus jual De Jong. Barcelona memang sangat terpaksa harus menjual De Jong demi menyeimbangkan neraca keuangan. Dengan dilegonya De Jong, manajemen Azulgrana bisa pulih perlahan dari krisis keuangannya. Manchester United pastinya untung, tapi masalahnya bagaimana dengan Barcelona? Mereka harus cari pengganti yang sepadan De Jong. Sialnya, negosiasi kontrak baru Gavi yang posisinya sama dengan De Jong selalu mentok.